Pembunuhan yang dilakukan oleh anggota polisi terhadap pelajar berusia 14 tahun di Tual membuat kita bertanya ulang bagaimana reformasi Polri yang tengah digaungkan ini. Mari kita bahas secara sedikit teori. Nah, pertama, soal hierarki. Polisi itu organisasi komando. Dalam teori komunikasi, organisasi adalah istilah filtering. Artinya, informasi dari bawah sering disaring sebelum sampai ke atas. Kabar buruk dipoles, masalah dikecilkan. Bukan selalu karena jahat, kadang cuma karena takut dimarahi, tapi efeknya besar. Atasan bisa mengambil keputusan berdasarkan realitas yang sudah diedit atau sebaliknya, bawahan bisa melakukan demikian juga. Lalu ada yang namanya efek MUM. Singkatnya, orang cenderung diam ketika harus menyampaikan kabar buruk. Dalam struktur yang sangat vertikal, diam itu terasa aman. Masalahnya, kalau semuanya diam, kesalahan bisa menjadi tradisi. Sekarang kita masuk ke teori yang agak filosofis. Michael Foucault pernah bicara tentang docile body. Intinya dalam sistemnya yang sangat disipliner, patuh itu penting. Tapi kalau kepatuhan lebih tinggi daripada refleksi moral, maka yang lahir adalah mesin, bukan manusia yang berpikir. Di sini, polisi memegang monopoli penggunaan kekerasan yang sah. Negara satu-satunya pihak yang boleh menggunakan kekerasan secara legal, dan polisi adalah representasinya. Selain itu, gue juga menyoroti soal seragam. Dalam teori Pierre Bourdieu menyebut ada yang namanya modal simbolik. Seragam itu modal simbolik. Orang langsung segan, langsung hormat. Tapi modal simbolik tanpa modal etik bisa berubah menjadi arogansi. Bukan karena semua orang jahat, tapi karena simbol kuasa itu sangat kuat. Terakhir, soal persepsi. Dalam teori legitimasi, lembaga publik hidup dari kepercayaan. Begitu publik merasa sistem tidak transparan, setiap kasus akan dibaca sebagai bukti pola. Walaupun mungkin ada ribuan polisi yang bekerja benar, satu kasus bisa menghapus rasa percaya itu. Persoalannya adalah bagaimana struktur budaya dan simbol kuasa itu dikelola. Karena kalau kekuasaan besar tidak diimbangi transparansi besar, hasilnya sederhana. Publik tidak lagi melihat seragam sebagai perlindungan, tapi sebagai jarak. Ini dibuat supaya kita bisa memahami tanpa sesuatu terjadi berulang. Kalau mau memperbaiki, kita harus berani melihat struktur, bukan cuma orangnya. Nah, selengkapnya bisa kalian baca di website mertika.id berjudul Hierarki, Seragam, dan Krisis Sosial, Reformasi Polri 2026.